makanya dah awak lansia aku yang banyak main kan. Iya, ada main-main lain. Kalau sudah lewat, kalau Raul itu refreshing, bermain kayak anak ini. Dan kedua Bapak Ibu fasenya apa kata Allah? Wa nahwun. Maka dikali dia perhatikan anak-anak kalau usia SMP tanya kali. Dan itu dan tua-tua yang melewati itu yang kali-kali ini kata Allah Subhanahu wa taala al-mal harta wal banun, anak-anak zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan dunia. Ini yang penting kita perlu tanam harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Kepada ibu ada setidaknya 3 sifat perhiasan. 1, sifat perhiasan itu adalah suka dibangga-banggakan dan disebut-sebut. Itu biasanya di harta itu ataupun anak-anak, karena dia disebut oleh Allah adalah perhiasan. Sifat perhiasan itu suka dibanggakan dan disebut-sebut. Itu makanya Bapak Ibu, itu jadi orang pakai cincin. Ibu kan itu biasanya orang kalau pakai cincin itu aja. Ada presenter Bapak Ibu di televisi, mungkin kalau banyaknya perhiasan di situ kanan itu AGC berapa? Dekat ya, karena menjadikan perhiasan, karena dia bagian dari al-madun. Ada orang membangga-banggakan anak cucu, sering disebut. Kenapa? Karena anak cucu itu bagian dari perhiasan, dan sifat perhiasan sering dibanggakan atau selalu dipamerkan. Ibu bapak tak memamerkan suami. Kenapa? Bapak suami tidak dibangga-banggakan. Jangan ibu membanggakan suami itu. Dia kepada paling yang ngaco disabuinya sademinya dan bidinya. Ibu-ibu itu kalau cerita tentang awak apa? Dan naik itu. Ya. Pambelannya, sademinya, sambidinya dia ada sampai. Tahu kenapa? Karena suami tidak perhiasan. Kalau sifat perhiasan apa tadi? Banggakan. Harta kata Allah, anak cucu atau panut itu sering dibangga-banggakan. Kenapa? Karena dia perhiasan. Kemudian sifat perhiasan yang kedua adalah sifatnya sementara. Setiap perhiasan itu Bapak Ibu tidak ada yang kekal, sementara semua. Kalau udah awak meninggalkan inyong meninggal awak, itulah pasti. Aku sifatnya itu sementara perhiasan Bapak Ibu. Dan makanya kata Allah begini. Nanti dia di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun
wa tahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Jadi Allah ketahui dah sesungguhnya kehidupan dunia itu setidaknya memiliki 5 fase. Apa 5 fase itu? 1 fase lahirun, fase bermain. Fase bermain itu jadi anak. Karena dia lahirun, fase bermain. Dan awak kayak itu tak ada fase ikut dia. Dan tak tunggu kan, tak tahu fase lahirun dari lewat. Itu makanya tak awak lansia punya banyak main lagi. Iya, ada main-main lagi. Kalau sudah lewat, kalau Raul itu refreshing, bermain kayak anak ini. Dan kedua Bapak Ibu fasenya apa kata Allah? Wa nahwun. Maka dikali dia perhatikan anak-anak kalau seusia SMP, tanya kali. Dan itu dan tua-tua yang melewati itu, yang kali-kali ini. Tapi kayak itu pakai sangat. Duduk mata keadaan azan itu juga. Pakai apa banyak. Padahal sudah melewati fase itu. Namanya fase wadahun. Ada yang ketiga kata Allah dalam surat Al-Hadid ini, fase wazinatun, berhias. Alah lewat tak? Alah, aku ngakunya ibu dan kau pada dia. Ini banyak saya kata tu untuk modal ini saya. Kenapa? Karena pasti wazinat itu lewat. Ada ibu-ibu badak. Api hari di badak. Lambul badak. Pasti wazinatun itu adalah pasti jadi anak-anak setingkat SMA. Pakaju, jadi anak-anak itu yang setingkat SMA aja. Pakaju kepanjangan sih. Ini merasa aja, ada yang matikan aja kan? Ada yuk. Untuk naga sim saya kaju. Kenapa itu namanya fasi wazinatun? Dan seusia ibu-ibu kok anak itu lewat. Ya kan lewat kan? Kok badak tapi kok badak pipa ya ada yang pipa kafe sekedar saja tak mahal. Kini lah. Jadi kalau ada badak itu tak sekedar takut itu lah jadi awak kan. Tak mahal tapi jangan nabi waktu kayak anak SMA cah baju. Itu makanya perempuan itu Pak disebut al-mar'ah. Kata orang Arab al-mir'atu kal-mar'ah. Perempuan itu seperti kaca. Itu bahasa Arab. Mir'ah, mar'ah. Mar'ah perempuan, mir'ah kaca. Kenapa itu disebut kaca? Satu, karena suka berhias. Satu-satu benda yang tidak hilang dari tas perempuan apa? Kacu. Ini tidak kacu dari kuat. Tapi kamera HP. Itu makanya disebut mir'ah. Yang kedua, ada yang untuk bapak. Kenapa perempuan itu pakaikan kaca? Kacu kalaulah rata, Pak. Kalau rata, biar bagaimanapun menyambungnya kembali. Yang sifat kaca itu bayang-bayang pasti tidak akan tutup.
Itu sifat perempuan. Nyo kalau lah tersinggung, aja orang tua apa cuma. Kalau lah tersinggung, orang tua awak misalnya sama orang lah. Kalau lah tersinggung itu jadi satu cie kecil apa berapa jawabnya? Sebuku jawabnya. Memuduk. Nah buku ini pak ya, apa curhatnya bukan? Ya, membui. Kenapa? Hanya pemaafnya capek itu pak. Pemaafnya capek, tapi kejadian 10 tahun yang lalu hanya sabu jual itu. Akhirnya disebut al-mir'ah, al-mar'atu kal-mir'ah, bagaikan kaca. Nah, salah satu sifat kaca itu perhiasan. Karena ibu-ibu suku berhias. Ibu malah berhias pada sholat. Mau biasa. Malah buat kacau daripada sholat. Karena ibu itu adalah bid'ah. Yang keempat, apa pastinya watafakhurun? Tafakhurun itu adalah menyebut-nyebut, membangga-banggakan. Ini usia 40. Menyebut-nyebut keberhasilan. Bapak Ibu terjadi orang yang suku reuni. Reuni tahu kan? Biasanya angkatan-angkatan ibu atau bapak si suku reuni. Ketika reuni itu apa yang dibahas? Kebanyakan keberhasilan. Kesuksesannya adalah jadi direktur, dekaraju desiko, foto dan iko dan lawan iko, nah gitu. Namanya tafakur. Biasanya yang tak mau pay reuni itu kalau ini tidak berhasil, bangsai. Kurang bangsai mana? Mau pay reuni. Tidak ada yang dibanggakan. Kurang menyabu iko, tidak ada bisa iko. Itu namanya tafakurun. Suka membangga-banggakan. Fase yang kelima kata Allah wa takasurun fil amwal wal aulad. Ini adalah fase di mana menghitung-hitung. Tahu menghitung? Ibu kalau bertamu di kawan apa yang ditanya? Karaju. Biasa cucu lah. Cucu biasa. Tapi yang sering terjadi. Kalau bertamu di kawan asik baca itu, siapa rumahnya dapat tim. Siapa tu? Dapat kilo. Siapa dapat tim. Siapa itu ini? Awak berdua sini. Itu namanya fase takasur. Takasur. Anak hitung-hitung lagi anak, para cucu, lima karaju nak para suami dia. Namanya fase takasur. Apa kaitannya dengan perhiasan tadi? Kata Allah begini, setelah kamu melewati 5 fase tadi, kamu itu kamasali waisin. Kamu seperti daun yang kuning. Pohon, Bapak Ibu coba bahas asal pohon, dia tumbuh awalnya tumbuh, terus batune masalahnya batune tumbuh terus besar. Ketika sudah besar masa takasur itu, kamu seperti daun yang kuning. Daun kuning. Daun kuning ini jatuh, dia jadi sampah. Coba baca nanti dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini baru. Perumpamaan kehidupan itu semuanya sementara. Tidak ada yang kekal. Dan kata Allah, kamu akan jadi daun kuning. Kalau namanya daun kuning yang melakukan. Daun kuning yang kau sementara jatuh nih. Kali jatuh, kalau jatuh ke bawah jadi apa dia? Jadi sampah, disapu,
diulang, dibakar, diulang dan dibanamkan dalam tanah. Itulah Hawa. Lawannya ada dunia. Kalau memperhatikan tak marah ya. Kalau dunia Nah karena itu Bapak Ibu, apa pesan Allah? Apa pesan Allah? Coba di penutup ayatnya karena ayatnya panjang. Ada dua di situ yang diperintahkan bila kamu sudah jadi daun kuning, tsumma yakunu hutama. Satu, wa fil akhirati azabun syadid. Akhirat itu azabnya sangat pedih. Itu diingatkan oleh Allah. Makanya Pak, kalaulah jadi daun kuning, sebentar lagi jadi sampah, lalu setelah itu dibenamkan ulang ke dalam tanah, azabun syadid. Azab sudah menunggu. Makanya fase-fase tadi Bapak Ibu, fase yang ada 5 fase tadi itu, kalau kita tidak menanamkan wa maghfiratun minallah wa ridwan, satu cari ampunan Allah, yang kedua cari keredaannya, kata Allah azabun syadid, kena azabmu akan pedih. Begitu. Azabmu sangat, azab akhirat itu sangat pedih. Cara meredamnya itu supaya kita tidak kena azab, wa maghfiratu minallah. Maka engkau carilah ampunan Allah. Ya, mencari ampunan Allah. Jadi apa artinya dari fase-fase kita akan sampai ke daun kuning tadi Bapak Ibu? Tidak ada main-main. Tidak ada senda-gurau lagi. Kenapa? Karena kematianmu semakin dekat. Kita semua ini kan akan mengalami itu tadi. Apalagi Bapak Ibu, kalau sedikit saya sampaikan tentang terkait ini, ada di dalam Al-Quran kata Allah, taroki, apabila nyawamu sudah sampai di taroki, berarti proses dari daun kuning yang jatuh tadi, maka kami cabutlah yang berada dalam tubuhmu, maksudnya nyawa. Maka mulai mencabut, Bapak Ibu, kalimatnya taroki itu adalah memaili. Bapak di nyawa itu disebut dengan taroki, mengambil. Kenapa? Karena orang tak dia mati, ibu dia mati, enggak kan? Itu waktu dipasung. Karena ajalnya sudah ditetapkan, sudah sampai, dipaksa. Dari mana itu ditarik istilahnya? Ditarik dari mana? Dari kaki. Terus dari kaki tadi terus sampai ke taroki. Ada 2 dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Satu hulkum, yang satu taroki. Kalau dicari terjemahannya dua-duanya kerongkongan. Taroki kerongkongan juga, hulkum kerongkongan juga. Apa perbedaannya ini? Kalau taroki ini sampai sini, taroki. Kalau sudah lewat ini, hulkum namanya. Apa fungsi kenapa Allah bedakan taroki dengan hulkum? Kalau nyawa sudah sampai hulkum, taubat tidak diterima lagi. Gitu. Taubat tidak diterima lagi. Tapi kalau masih sampai taroki di sini, taubat kita masih diterima. Ini sampai taroki. Iya. Ada nih kan? Ada. Dicabut dari bawah, tanduk-tanduknya dingin dari kaki itu. Terus ibu. Ini apa ya? Ada sampai taroki. Ya. Apa artinya dari kaki sampai ke taroki ini taubat kita masih diterima? Kalau kita menemukan orang proses itu, ada 2 amalan yang kita, orang yang mendampingi sakaratul maut itu. Satu, amalan pertama bacakan Yasin. Jadi membacakan Yasin itu pada ibu
bukan ketika orang sudah mati, akan mati. Apa tujuannya proses sakaratul maut itu? Supaya dia mudah. Kenapa? Karena ada yang sulit. Kenapa sulit? Karena syaitan datang di situ. Tak percaya cukup nanti. Karena syaitan datang. Apa tujuan syaitan datang Bapak Ibu? Supaya ketika ditaroki tidak mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Makanya amalan kedua laki itu mau lakum bi kalimatin la ilaha illallah. Bisikan kata lima orang yang sakaratul maut itu la ilaha illallah. Dibisikan kata lima. Kenapa kata lima? Karena satu-satunya panca indera yang masih berfungsi saat sakaratul maut hanya telinga. Yang lain tak ada. Maka bisian sampai nyobaco. Kalau hanya nyobaco sekali ada tujuan tarik-tarik. Dua amalan itu bagi kita Bapak Ibu apabila menyaksikan melihat orang yang sedang sakaratul maut. Karena begitu Bapak Ibu. Kalau masih ditaroki maka la ilaha illallah. Lewat taroki itu hukum namanya. Fir'aun itu kenapa dia dijamin masuk neraka? Tahu sebabnya? Karena dia mengucapkan amantu, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel saat sudah melewati taroki. Satu. Yang kedua, karena dia tidak mengucapkan Allah. Kan yang diucapkannya aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Kenapa dia tidak sebut aku percaya kepada Allah? Andai Allah yang dia sebut saat sudah sampai di sini, ada kemungkinan setelah diazab di neraka dia akan kembali ke surga. Ada kemungkinannya. Tapi dia tak menyebut itu. Dan dia sebut aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Kenapa dia tak nyebut Allah? Kenapa? Karena dia mengaku sendiri dia Allah. Ana rabbakumul a'la. Akulah Tuhan a'la yang tinggi, Allah maksudnya. Karena dia di lisannya tidak pernah menyebut Allah, sakaratul mautnya dia tidak menyebut Allah. Maka sakaratul maut Pak dan Ibu tergantung kebiasaan ampunan wa wajib. Ampunan lisan wa biasa kan itu yang kedua. Coba nanti. Kayak gitu ya. Ya kan? Nah, ampunan biasa di wajib itu yang kedua. Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak sedang sakaratul maut. Sakaratul maut. Teman sendiri yang menyaksikan. Anak dibaca apa itu udang yang dibaca. Anak-anaknya dicari ke udang, dimasak Pak. Dibawa ke kakeknya, tetap dia menyampai udang. Kiranya tipu lah kawannya. Ini cerita kawannya menyaksikan. Ibu kawannya membawa karate bumi yang gambar udang. Karate bohan. Baik. Dibaca lian udang. Mati langsung. Boleh jadi apa lah senior mana dalam bohan. Itu Pak hati-hati. Ngopi kuah awak ada hubungan Pak. Dan mereka itu pun akan sabui ketika sakaratul maut. Atau mempen batu pada anaknya. Api hatinya Pak. Amat mananya. Ya. Anda menghabiskan waktu di situ. Kau dah hubungan kajak tuh ya.
Maka apa kebiasaan sebelum daun kurnia jatuh sakaratul maut itu, maka itu adalah tetap. Baik Bu. Apa kebiasaan itu datang. Fir'aun kenapa tidak menyebut Allah, Allah, Allah? Karena dia lisannya tak pernah menyebut Allah. Sekalipun ada orang mentalkin kanawa la ilaha illallah, tapi kalau tak dibiasakan tetap menggeleng. Menggeleng. Berapa banyak itu baik? Kami sendiri pun pernah menyaksikan. Dan kemudian kalaulah mentalkinkan, siapa tahu di antara kita setelah ini menyaksikan sakaratul maut. Kalau tak inyo baca, jadi undang-undangkan boleh. Itu loh. Misalkan la ilaha illallah, pakai telinga. Nah, inyo baca la ilaha illallah. Sebab orang tahu sakaratul mautnya. Nah, sampai taruh la ilaha illallah. Kalau diundang-undangkan dulu, kok dibaca lain itu? La ilaha illallah gitu awak. Nyo baca la ilaha illallah. Itu kan boleh la ilaha illallah. Gitu nyo ada aja. Maksudnya nak baca dia ada aja. Sudah menyebut ada itu pasti itu. Apa kalimat terakhirnya? Ada. Itu makanya cukuplah la ilaha illallah. Kalau dia sudah baca atau Allah Allah atau syahadat, sudah biarkan roh itu Bapak Ibu dia tak tahu ya. Nanti baca dalam surat 50 ayat 22 di dan 5. Apa bahasa Allah di situ Bapak Ibu? Maka kami perlihatkanlah ghaflah semua yang mereka lakukan ketika hidup saat sakaratnya. Jadi begini, Bapak Ibu, orang sakaratul maut tadi matu aininya sudah ditutup Allah. Awak kini pun memakai matu aini. Ibu nampak aku kan? Aku nampak itu mata aini. Mata itu ada dua, ada mata basor. Apa itu mata basor? Mata yang bisa menyingkap sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak kelihatan tapi sama. Kapan Allah singkapkan itu? Saat sakaratul maut, maka nampaklah dinya pertama malakul maut. Jadi Bapak Ibu, kita nanti akan melihat wujud malakul maut itu saat sakaratul maut. Yang kedua neraka. Yang ketiga surga. Yang keempat barzakh. Itu akan nampak. Oh, walaupun matunya tadi mado awak yang menggantikan mado matunya awak, dia tak menjadi awak. Dia bukan bersamamu kata Allah. Lalu bersirun, sesungguhnya dia tidak melihatmu. Kata Allah gitu. Dia dengan kami lebih dekat darinya daripada kamu. Makanya dia tak sama awak. Namanya cari, kalau ke atas mencarinya pada kita. Dan bahkan dia melihat roh dicabut itu dia nampak sampai ke langit. Coba nanti. Ya kan pasti kan lewati. Dan siapa mengatakan itu? Allah dalam Al-Quran. Yang paling mengerikan itu di saat itu ghaflah. Apa itu ghaflah? Penyesalan, baik penyesalan karena berbuat dosa ataupun penyesalan karena sedikitnya berbuat kebaikan. Kisah ini diabadikan di dalam hadis Bapak Ibu. Kisah Sa'ban. Kisah Sa'ban. Mungkin sebagian kita ada yang tahu. Saat dia tidak hadir di sholat subuh dalam riwayat disebutkan. Lalu Nabi bertanya, di mana orang yang sering duduk di sudut kanan di Masjid Nabawi itu ada di sudut kanan sampai duduk. Beliau tadi hampir tak pernah absen sholatnya. Jadi sahabat itu tidak ke masjid Pak Ibu, itu hanya kematian saja. Lah matinya berulang saja. Satu kali
Di sholat subuh Nabi melihat kosong sampai sampai ditunda melaksanakan sholat subuh beberapa saat. Tidak ada tidur orangnya. Akhirnya disuruh iqamah sholat subuh. Selesai sholat subuh Nabi kembali berdiri dan melihat masih kosong sampai karena ini baru bagian sujud. Bapak Ibu ditanyalah di mana Sa'ban? Ada yang tahu? Ada yang tahu rumahnya? Ada sahabat menunjuk, saya tahu ya Rasulullah. Ayo kita ke sana. Itu diantara kisah yang viral itu. Terus 1 jam perjalanan tidak bertemu masalah. 1 jam jalan kaki, apalagi di gurun pasir, tak bertemu rumah sahabat. Lebih 1 jam perkiraan para ahli Bapak Ibu, baru bertemu rumah sahabat. Masuk ke rumahnya, sahabat menokok pintu, baca salam, dijawab oleh istrinya. Ditanyakan mana sahabat, apa jawab istrinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat tadi malam sudah meninggal dunia. Doakan. Perjalanannya 1 jam lebih. Setiap waktu sholat. Siapa paling jauh sih berjalan kaki? Ini 1 jam. Enggak punya bunda, hanya bunda. Ini kendaraan sudah ada. Bapak Ibu ingin pesannya, pelajarannya dari kisah ini. Setelah disebutkan inna mana ukurannya disebutkan, lalu ziarah Rasulullah dan mendoakannya. Habis itu Rasulullah kembali ke dekat rumahnya, rumah sahabat itu. Ditanya kepada istrinya, apa yang engkau ketahui tentang sahabat saat kematiannya? Tidak ada ya Rasulullah. Ada istimewa lagi, tidak ada. Kecuali ketika akhir-akhir hayat itu dia mengucapkan 3 kalimat itu saja. Apa yang diucapkan? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semua? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Hanya itu ya Rasulullah. Dibacakan surat Qaf tadi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tahukah kalian tadi saat diperlihatkan kepada Syahban nilai pahalanya, maka dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata 1 jam lebih perjalanan itu saat sakaratul maut Allah jadikan apa yang pahalanya. Andai lebih 1 jam atau andai lebih 1 jam lagi atau 2 jam kamu berjalan kaki, aku nilai pahalanya. Akhirnya kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ada musim dingin ketika itu di Madinah. Syahban pakai jaket 2, yang dalam yang baru, yang di luar ini sudah dia pakai. Disedekahkanlah yang bagian luar ini. Allah bacakan nilai pahala saat sakaratul maut. Kalau engkau berikan yang baru, kau pahalanya. Kalau karena engkau berikan yang sudah kau pakai, aku pahalanya. Apa cek sahabat waktu itu? Banyak yang baru, banyak yang baru. Yang ketiga, kenapa tidak semua? Suatu kali dia bawa sebuah roti, nampak orang sedang kelaparan di Masjid Nabawi. Dibagi dua roti tadi, separuh untuknya, separuh diajarkan orang kelaparan tadi. Saat kematiannya Allah bacakan nilai pahala. Apa kata Allah? Ini pahala roti yang separuh. Andai satunya engkau kasihkan, aku nilai pahalanya lebih besar lagi. Kata sahabat, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Itu pesannya. Bapak Ibu, kira-kira kalau seandainya sudah Isya ini kita meninggal dunia, kira-kira penyesalan apa yang akan terjadi? Aku ambil contoh cie saja. Para infak Bapak Ibu tadi, Mbak Piti 105.000. Para yang masuk kota infak 5.000. Yang 100. Andai mati sudah salah, maka Allah bacakanlah nilai pahala yang 100.000. Oh, nilai pahalanya. Kenapa? Bapak Ibu kalau ingin tahu mana nilai sholat kita,
mana nilai baca Quran kita, mana nilai infak sedekah kita? Jawabannya mudah. Apa itu? Pindah alam. Kalau pindah alam, maka semua akan terlihat. Kalau gini tidak nampak apa itu. Oh, para nilai pak, andai Allah perlihatkan nilai majelis taklim ini ya, maka penuh sampai keluar. Andai Allah perjadikan nilai malu, tapi kini tidak Allah perjadikan, Allah simpan dulu. Bila Allah perjadikan saat sakaratul maut sampai keresan. Contoh, andai mati, andai mana jadi bagi bangkai, maka anak yang diimpakkan 5.000 tadi kan dibaca lihat pahala. Mana 1.000? Andai mati tadi 100.000 dibaca lihat tak? Baca lihat dulu. Kecil waktu itu di Batam malu kilonya mana 100.000, mana 100.000, mana 100.000. Itu contoh kalau infak. Ada yang lebih mudah lagi contohnya. Tadi banyak tak awak sholat? Banyak kan? Banyak ya? Para orang yang dengar pengajian 10. Yang kedua tadi itu andai aduk datang kematian sudah isawa kanyong anaknya sesali Mana duduk dia? mana satu deh. Kenapa? Karena kalau Allah baca kan nilai pahala terakhir amalannya itu maksudnya. Jadi kalau ibu ingin sedekah 100.000 tak ada. Tapi dari simpulnya mungkin orang itu kan sedekah kan. Iku yang tabahu ini. Nah, hanya merah ibu. Jamaah rahimahullah. Salat tasawuf ngaji malam itu waktu salat. Kita minta salat sunat nanti ya, Pak Ibu. Menanggung sedih lain. Menanggung sedih lain. Orang Ustaz sakit di mana? Kok boleh tanya Ustaz? Apa itu Ustaz? Nanti boleh tanya Ustaz. Nanti udah. Tapi saya sholat. Saya sholat boleh. Karena kalau di tanggung sadonya, dia selesai enggak dia sholat boleh. Kamu tutup si ketek. Ayat tadi kan ini kan perkara al-malun wal banun. Harta perhiasan adalah perhiasan anak-anak perhiasan dunia. Kata Allah, ada yang menjadi baqiyatus sholihat khairun inda rabbi. Poin yang kedua. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Poin keduanya, sesungguhnya yang kekal di sisi Allah itu as-sholihatu khairun. Amal-amal soleh yang selalu kamu kerjakan itu kekal di hadapan Allah dan nanti akan Allah berikan balasannya. Maka disebut di sini baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu Bapak Ibu saat kita telah melewati sakaratul maut itu kan bintang alam. Maka Allah perlihatkanlah semua yang kita kerjakan ketika hidup. Mulai sakaratul maut sampai ke barzakh. Lalu yang dituju dari ayat ini kata ulama tafsir adalah apa amalan yang selalu terus mengalir datang saat kamu sudah berpindah alam di barzakh maksudnya. Maka ditafsirkanlah dari hadis Rasulullah setidaknya 7 amalan. Poin kedua ini ada 7 amalan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Yang pertama kata Allah, kata Rasulullah, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini guru-guru kalau Bapak Ibu guru, aku aman. Kenapa? Ilmu yang diajarkan itu mengalir terus sampai awak sedang di barzakh mengalir terus. Sama seperti sekarang, dosen, guru ngaji. Bapak Ibu itu mengalir terus sampai dia meninggal dunia mengalir. Dan para yang kedua kata Rasulullah, au ajarina alam, mengalirkan air sungai.
Mengalirkan air kalau di ini kan hadis pada pasir, Bapak Ibu. Air itu kan sangat berfungsi. Tinggi saja barang lagu panen matang kalian. Rasul kan tak biaya. Bapak Ibu, apa tujuannya? Kalau ketinggian mungkin PDAM, membagi-bagi orang lain. Yang ketiga kata Rasulullah adalah membuatkan sumur. Sumur. Ada masjid, ada pesantren yang butuh ini, atau kekal terus sama Bapak Ibu. Berapa banyak itu orang memanfaatkan air itu, maka mengalir sama kita pahalanya saat kita tak di dunia lagi. Yang keempat kata Rasulullah menanam pohon. Tanam bumbu, menanam pohon. Dia cari orang tua saya suah. Umur 70 hanya tanam durian. Gambi ya. Itu mereka menikmatinya. Binatang. Saya menikmati anak cucu, tetangga, keluarga. Nah, itu durian 20 tahun berbuah. Kamu tahu? Tapi mengalirlah kayaknya pahalnya saat dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Berikutnya untuk percepat Bapak Ibu adalah kata Rasulullah al-bunyal masjidan, membangun masjid. Membangun masjid suatu amalan yang terus mengalir nilai pahalanya saat kita tidak ada lagi di atas dunia ini. Kemudian berikutnya adalah membagikan mushaf Al-Quran atau warasa mushafan. Membagikan Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini Bapak Ibu dibaca oleh orang kita sudah meninggal mengalir terus. Yang kemudian yang ketujuh terakhir meninggalkan anak yang akan meminta ampun bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itu makanya Bapak Ibu, kenapa Rasul mengatakan waladun soleh yad'una, meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan, itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Oh, kalau masih hidup doanya berbeda. Kalau yang meninggal Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau masih hidup apa? Allah maghfirli walubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah 7 amalan Bapak Ibu yang menjadi bagiatus sholihah sampai kita meninggalkan dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.